Kaum penuding ijazah palsu semakin kelabakan. Dan kali ini, Rizal Fadila CS yang semula sangat-sangat frontal menyerang dan memfitnah Pak Jokowi mulai resah dan gelisah karena Pak Jokowi menolak mencabut gugatan serta ruang tahanan makin terpampang di depan wajah mereka. Adu domba yang mereka layangkan, situasi chaos yang mereka ciptakan, kini mulai menimbulkan karma yang sangat-sangat menyakitkan bagi mereka. Rasanya sangat layak para penuding ijazah palsu ini mendapatkan hukuman yang berat dan setimpal. Polisi bergerak cepat dengan menertibkan surat perintah penyelidikan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Hingga saat ini, sudah ada beberapa saksi yang telah dimintai keterangannya. Di antaranya, Rizal Fadila, Rustam Effendi, Kurnia Rohyani, Roy Suryo, hingga Abraham Samad. Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA Rizal Fadila dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang terkait dengan proses pelaporan jasa tentunya akan bekerja profesional. Terkait dengan legal standing dan sebagainya, nanti akan dilibatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polri. Nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal, hingga kemudian apabila kemudian Polri mengambil langkah proses selanjutnya, semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Semuanya yang bawa unjuk rasa meminta Roy Suryo pun untuk ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPR di Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan Presiden satu-satunya yang meresmikan santri pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebarkan hoaks dan fitnah pada Presiden RI. Dan yang pasti telah dibuktikan. Menurut mereka, tindakan yang dilakukan Roy Suryo merupakan tindakan tak beretika dan membuat gaduh negara. Selain meminta Roy Suryo ditahan, pengunjuk rasa juga meminta tokoh politik dan pensiunan jenderal agar menghormati proses demokrasi. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID, masyarakat betul-betul kesusahan. Dan Pak Jokowi pun hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Sebelumnya, Rosya melontarkan tuduhan ijazah palsu kepada Jokowi yang dilontarkan oleh Roy Suryo. Ia menguatkan argumennya dengan hasil analisa forensik digital yang dilakukannya. Kalau dia berorasi, wah menggebu-gebu sekali. Tapi banyak juga orang yang menilai bahwa dia sedang tidak sadar. Tapi ketika dia dihadapkan dengan debat di suatu forum, akan terlihat tidak bersemangat, tidak ada apa-apanya. Jadi kalau misalkan tempo hari dia tampil di segala macam, ketika berdebat dengan orang ya udah tidak ada apa-apanya. Jadi orang-orang ini benar-benar sangat membenci Pak Jokowi. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi salah semua di mata mereka. Dan tidak tahu kenapa ya, mungkin karena hatinya sangat benci dengan Jokowi. Dan Rizal Fadila ini adalah salah satu dari 12 tersangka yang nantinya akan mendekam di sel, dan ada juga Rismon Sianipar. Kalau yang satu ini, Rizal Fadila, katanya dan stresnya tingkat tinggi. Semoga setelah diperiksa oleh Pak Jokowi oleh penyidik tim Polda Metro Jaya yang melakukannya di Solo karena dengan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya diperiksa di Solo dan akan lebih cepat untuk menjebloskan orang-orang ini dalam penjara. Karena kita sudah muak sekali melihat tingkah laku mereka seperti orang yang terus-menerus memfitnah Pak Jokowi. Dan semoga ini masalahnya cepat terselesaikan. Jadi benar-benar rakyat sudah muak melihat tingkah laku dari mereka yang hanya dapat memecah belah bangsa. Dan untuk Rizal Fadila, silakan Anda berkoar-koar dengan fitnahan-fitnahan keji Anda dengan mengolok-olok Pak Jokowi dan pada akhirnya Anda akan menangis dan akan selesai. Semoga nanti di dalam sel Anda akan merenungi apa kesalahan diri Anda sebagai hukuman atas apa yang Anda perbuat selama ini. Dalam agama pun kita dilarang untuk bergibah. Orang Islam tidak boleh bergibah, tidak boleh fitnah. Hati-hati dengan fitnahmu, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.
dan Anda akan mendapatkan hukum tabur tuai. Dan yang pasti, semuanya kalau misalnya berlanjut sampai ke akhirat, betapa berat dan pedihnya siksa di neraka jahanam, dikubur atau di kehidupan pasca dunia. Jadi, kemungkinan-kemungkinan seperti itu tinggal kita lihat saja ke depannya. Karena walau bagaimanapun kualifikasi Pak Jokowi dalam konteks beragama itu, bahkan dia tidak seperti memaknai, memahami menjalankan syariat agama Islam yang dia sebut Islamnya dengan baik. Jadi tinggal pilihannya dua. Menurut saya, apakah Rizal ini adalah orang yang tidak beriman? Anda tidak bisa mengukur keimanan seseorang. Memangnya Anda tahu Pak Jokowi itu orang yang beriman atau tidak? Pak Jokowi itu Muslim yang taat beragama. Dan yang pasti hanya yang kuasa yang bisa mengukur amal ibadah seseorang. Dan yang pasti nih, tidak semua orang boleh melakukan hal-hal yang menyakiti sesamanya. Allah beri kesehatan yang berlimpah, memberikan umur yang panjang, tapi apa yang dilakukan hanya mencaci, memaki, memfitnah. Sebenarnya yang harus bertobat itu adalah orang-orang yang suka menebar kebohongan. Karena yang pasti, dalam agama Islam, diberi penyakit itu artinya Allah sayang kepada kita. Bahaya kalau memang itu berlanjut sampai ke akhirat. Betapa berat dan pedihnya siksaan di neraka jahanam. Dan yang pasti, ada yang bilang kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang baik, berhenti untuk menyakiti sesama manusia. Dan untuk penyakit Pak Jokowi, sebetulnya menurut beberapa pakar, menurut pemuka agama, bisa jadi ini karena Allah sangat menyayangi beliau. Dan yang pasti, beliau saat ini sedang dalam masa penyembuhan. Dan walaupun kalian menghina, kalian fitnah, kalian caci maki, tapi Pak Jokowi tetaplah bersabar. Allah uji lagi dengan penyakit. Allah mau lihat betapa sabar Pak Joko Widodo. Seperti itu cara pandangnya. Nah, kita tinggal lihat saja ke depannya bagaimanapun kualifikasi Pak Jokowi dalam konteks beragama. Apakah ini peringatan untuk semua orang? Dan yang pasti, tak mungkin ya apa yang saat ini menimpa negara kita jika bukan karena orang-orang yang suka membuat kegaduhan. Yang pasti, isu-isu yang kalian mainkan, fitnahan-fitnahan kalian ini akan berbalik pada diri kalian sendiri. Nanti kita lihat ya, setelah sembuh, Pak Jokowi pasti akan diangkat derajatnya setinggi langit. Dan yang pasti, sebenarnya kalau kita orang yang tahu beragama, kita tidak akan suka melukai orang lain, apalagi menyebar fitnah, menyebar hoax. Itu dosanya benar-benar besar. Dan yang pasti, untuk Anda semua yang masih terus mempermasalahkan perihal ijazah Pak Jokowi, ini adalah salah satu tokoh yang menjadi perwakilan dari Bapak Sujana di Jakarta, menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tidak pernah terlibat sama sekali. Ini poinnya. Jadi, apa yang dipersoalkan sebenarnya? Sebetulnya itu kan ada framing dari rakyat bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi ini Roy Suryo CS meminta buktinya. Ternyata faktanya bukan Bang Sujana. Beliau itu kalau istilah hukum kita tembus dan juga delik. Yang pasti yang dipersoalkan adalah ijazah SMA Pak Jokowi, sehingga cukup membingungkan sebetulnya yang mana yang mau dipermasalahkan. Ijazah SMA pun posisinya sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Dan yang pasti, ijazah SMA yang diduga palsu menurut Bang El itu sudah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Solo. Dan pada saat yang bersamaan, Pak Bambang Tri dan Gus Nur sudah diproses dan juga ditahan terkait dengan tuduhan palsu atau tidaknya ijazah SMA ini. Pak Egy telah melakukan tugasnya sampai di pengadilan, dan yang pasti ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan itu menjelaskan bahwa tugas Bapak L. Sujana dan Bapak S. Sujana sudah selesai. Jadi ini sekarang di framing, seolah-olah Bang Eki ini bersama dengan Roy Suryo CS yang ada kaitannya dengan ijazah S1 Gadjah Mada. Jawabannya tidak ikut dan tidak mau ikut. Yang pasti kita masih akan terus menunggu perkembangan selanjutnya. Semoga akan semakin terbuka dan semakin terlihat titik terangnya. Dan sembari
menunggu, mari Kalau saya berhenti selalu untuk menyebar mengatakan fitnah, nggak ada menyebar legal hoax, dan standing-nya. membuat Dan negara sekarang muncul ini lagi tidak tentram, orang-orang membuat tertentu negara yang ini tidak mengkomporkan nyaman. Polri Lebih baik ada kita dan muncul bersama-sama mencetak satu membangun buku. bangsa Kenapa Indonesia tidak 5.000 untuk A4 kemajuan lembar dan yang kebaikan Anda kita perjualkan semua. di pasaran kalau Jangan ada yang lupa membeli? tuliskan pendapat Dan Anda yang di pasti, kolom komentar. kalau membuat buku